Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang jembatan Redstone dengan amplifier. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Daku Daru. Yang kedua yaitu ada Iqbal Khairul Umar. Dan yang ketiga yaitu ada Putrama Abi Arya Satya. Selanjutnya itu ada apa itu jembatan Weston. Jembatan Weston yaitu suatu rangkaian yang digunakan untuk mengukur perubahan resistansi dengan sangat presisi. Rangkaian ini terdiri dari 4 resistor yang disusun membentuk jembatan. Ketika perbandingan nilai resistansi pada kedua sisi tersebut sama, maka jembatan berada dalam kondisi seimbang dan tegangan keluarannya bernilai nol. Namun, jika salah satu nilai resistansi berubah, maka jembatan menjadi tidak seimbang dan menghasilkan tegangan keluaran. Tegangan inilah yang kemudian dapat diukur atau diperkuat untuk menentukan besarnya perubahan yang terjadi. Baik, selanjutnya di sini ada menjelaskan tentang cara kerja dari jembatan Wheatstone. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jembatan Wheatstone adalah rangkaian listrik yang digunakan untuk mengukur nilai resistansi yang tidak diketahui, biasanya disebut dengan Rx. Nah, dengan membandingkannya terhadap resistansi lain yang sudah diketahui. Pada gambar tersebut dijelaskan, gambar tersebut menunjukkan bahwasannya jembatan Wheatstone terdiri dari 4 resistor yang tersusun membentuk seperti bentuk belah ketupat, di mana R1 dan R2 berada di bagian atas, R3 dan Rx atau resistor yang belum diketahui berada di bagian bawah. Tegangan input V-in diberikan dari sisi kiri dan kanan rangkaian, sedangkan tegangan output atau V-out diukur di antara titik tengah antara R1 sampai R3 dan R2 sampai Rx. Di sini menjelaskan bahwasannya rangkaian ini disebut seimbang jika tidak ada arus yang mengalir di bagian tengah atau V-out. Nah, kondisi seimbang terjadi jika R1 dibagi R2 sama dengan R3 dibagi R4. Jika Rx sama dengan R4, maka ketika perbandingan kedua cabang sama, tegangan keluar menjadi 0 volt. Ini berarti nilai Rx dapat dihitung. Nah, bagaimana ketika rangkaian ini tidak seimbang? Nah, jika perbandingan resistor tidak sama atau tidak seimbang, maka akan muncul tegangan keluaran. Vout tidak sama dengan 0, di mana rumus yang berlaku adalah Vout sama dengan Vin dikali R3 dibagi R3 tambah R4 dikurang R2 dibagi R1 ditambah R2. Nah, di sini artinya adalah Vout menunjukkan selisih tegangan antara kedua titik tengah dan Vout digunakan untuk mengetahui nilai Rx yang belum diketahui. Lalu di sini ada contoh satu, di mana contoh satu ini menjelaskan Wheatstone dalam keadaan seimbang. Nah, di situ menjelaskan kondisi keseimbangan dari jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone ini dikatakan seimbang jika memenuhi persamaan atau persyaratan rumus yang tadi, di mana R1 dibagi R2 sama dengan R3 dibagi RV atau R4. Di mana dalam rangkaian itu kita dapat mengecek nilai rangkaiannya 330 dibagi 330 sama dengan 1500 dibagi 1500. Hasilnya adalah 1. Nah, hasilnya seimbang atau jembatan dalam keadaan seimbang, di mana Vout menunjukkan nilai 0 mV. Nah, apa yang terjadi saat seimbang? Tegangan di titik tengah, titik kiri antara R2 dan RV1 bagian atas akan sama dengan titik tengah kanan antara R1 dan R3. Nah, di sini tidak ada arus yang mengalir melalui voltmeter, di mana voltmeter tersebut menunjukkan nilai 0,0 mV. Selanjutnya, di sini ada contoh kedua, di mana contoh kedua ini menunjukkan bahwasannya jembatan Wheatstone dalam keadaan tidak seimbang, atau RV1 lebih kecil dari R3. Nah, kondisi rangkaian ini tidak seimbang. Perbandingan resistornya tidak lagi sama, karena ada nilai yang berbeda di satu resistor. Nah, rumusnya adalah R1 dibagi R2 tidak sama dengan R3 dibagi RV1, atau RV atau R4. Nah, karena itu tegangan di tegangan titik tengah kiri tidak sama dengan tegangan di titik tengah kanan, maka hasilnya akan muncul perbedaan, yakni tegangan muncul negatif 178 mV. Tanda negatif ini artinya adalah tegangan di sisi kanan R1 sampai R3 lebih tinggi daripada sisi kiri R2 dan resistor variabel 1. Titik pada voltmeter lebih rendah dibanding titik. Nah, untuk cara perhitungannya sendiri adalah V on
Vout sama dengan Vin dikali R3 dibagi R3 plus R4 dikurang R2 dibagi R1 plus R2. Karena R4 sama dengan resistor variabel 1, bagian atas 1,2 kilo ohm, maka Vout 5 dikali 1500 per 1500 tambah 1200 dikurang 330 dibagi 330 plus 330. Maka hasil tersebut menunjukkan 275 mV. Tegangan sebenarnya sedikit berbeda karena posisi RV1 tidak tepat di 80% atau resistansi bawah atau atas tidak dibagi sempurna sesuai simulasi. Tapi hasilnya tetap sama, di mana jika tidak seimbang maka menunjukkan VO tidak sama dengan 0. Lalu selanjutnya contoh ketiga di mana Whetstone berada dalam keadaan yang tidak seimbang dengan RV1 lebih besar daripada R3. Nah, penjelasannya ini hampir sama dengan contoh kedua, di mana perbandingan antara resistor kiri dan kanan tidak sama, atau R1 dibagi R2 tidak sama dengan R3 dibagi RV1. Jika di contoh 2 posisi tegangan berbeda menghasilkan nilai negatif, maka pada contoh 3 ini tegangannya akan menghasilkan tegangan positif. Terlihat pada voltmeter di simulasi menunjukkan nilai 234 mV. Nah, jadi kesimpulan dari 3 contoh ini adalah jika kedua sisi sama berat, maka nilainya akan seimbang dan tidak bergerak. Vout sama dengan 0. Nah, jika sisi kanan lebih berat, contoh kedua itu, si voltmeter miring ke kanan, maka tegangan akan negatif. Nah, jika sisi kiri lebih berat, maka miring ke kiri, dan hasilnya akan menjadi tegangan positif. Oke, selanjutnya apa sih amplifier itu dan mengapa diperlukannya amplifier? Jadi amplifier itu adalah penguat. Jadi, di mana rangkaian amplifier adalah rangkaian listrik atau rangkaian elektronik yang fungsinya itu buat ningkatin amplitudo atau besar sinyal listrik. Pada rangkaian Whetstone tadi, amplifier ini tuh bakal sangat dibutuhkan karena tegangan output dari Whetstone biasanya masih sangat kecil. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Iqbal, masih hanya dalam skala milivolt. Nah, sinyal sekecil ini itu mudah diganggu sama noise dan sulit dideteksi juga secara akurat. Oleh karena itu, dibutuhkanlah amplifier agar sinyal output dari Whetstone ini tuh lebih stabil dan cukup besar buat diproses lebih lanjut seperti diproses oleh microcontroller. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat rangkaian dari Whetstone plus amplifier, di mana pada Whetstone ini terdapat 4 buah resistor, di mana R1 dan R2 itu sama dengan 300 ohm, R3-nya 1,5 kilo ohm, dan RV2 ini jika resistornya full maka 1,5 kilo ohm. Itu RV2 ini tuh diganti dengan potensiometer ya. Di sini RV2 ini tuh sama dengan 0 ohm yang membuat Whetstone ini tuh nggak stabil atau nggak seimbang, di mana Whetstone memiliki keluaran sebesar 0,5 volt atau sebesar 500 mV. Nah, lanjut pada rangkaian penguatannya atau rangkaian amplifiernya, di sini terdapat 4 buah resistor, yang dimana R6 dan R7 ini adalah resistor input, di mana nilainya ini adalah sebesar 1 kilo ohm, dan R4, lalu R4 dan R5 ini itu resistor feedback dengan nilai sebesar 10 kilo ohm. Untuk menghitung penguatannya, kita bisa menghitung R4 dibagi R6 atau R5 dibagi R7. Di mana hasil penguatannya adalah 10 kilo ohm dibagi 1 kilo ohm, hasilnya adalah 10. Jadi penguatan dari rangkaian amplifier itu penguatannya adalah 10 kali. Di sini bisa kita lihat juga bahwa keluaran dari Whetstone itu masih 0,5 volt atau 500 mV. Setelah diproses oleh op-amp, setelah masuk oleh rangkaian op-amp, keluaran dari op-amp ini itu sebesar 5 volt, yang artinya sudah sesuai dengan nilai penguatannya yaitu sebesar 10 kali. Nah, di sini ada contoh aplikasi penggunaan rangkaiannya. Tutup. Di sini dimulai dari Whetstone, di mana terdapat 4 buah resistor, namun salah satu resistornya ini itu diubah menjadi termistor atau sensor suhu, yang perubahan resistansinya itu berdasarkan oleh suhu sekitar. Jadi nilai Whetstone ini itu akan terus berubah sesuai dengan suhu yang dideteksi oleh si termistor tersebut. Nah, nilai tersebut bakal masuk ke op-amp buffer agar nilai keluarnya itu lebih stabil. Nah, setelah masuk ke buffer, lanjut masuk ke op-amp diferensial atau penguat diferensial, di mana nilai penguatannya ini tuh bisa kita hitung 1 tambah 1,992 kilo ohm per 1 kilo ohm. Hasil penguatannya sekitar 2,992 kali.
Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari jembatan Wheatstone dengan amplifier. Yang pertama yaitu kelebihannya sensitivitas tinggi terhadap perubahan resistensi kecil. Yang kedua yaitu output linear terhadap perubahan variabel fisis. Yang ketiga yaitu mampu mengurangi pengaruh gangguan eksternal. Lalu ada kekurangannya yaitu yang pertama memerlukan kalibrasi yang teliti, yang kedua tegangan output tanpa amplifier sangat kecil, rentan terhadap gangguan suhu dan noise lingkungan. Kesimpulan dari PPT kami itu ada rangkaian jembatan Wheatstone dengan amplifier merupakan rangkaian yang sangat efektif untuk mendeteksi perubahan resistensi kecil dari sensor seperti pada strain gauge atau load cell. Dengan bantuan amplifier, sinyal keluaran yang lemah dapat diperkuat sehingga mudah diolah oleh perangkat microcontroller seperti Arduino, ESP32, dan STM32, dan lain-lainnya. Meskipun memiliki kepekaan tinggi dan akurasi baik, rangkaian ini tetap memerlukan kalibrasi yang teliti serta perlindungan dari gangguan suhu dan noise agar hasil pengukuran tetap stabil dan presisi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.